Tersangka yang didakwa membunuh itu jasadnya yang dimutilasi dan ditemukan dalam kondisi dicor itu, pelaku kini terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Rebecca Klopper kembali diterpa isu tak sedap setelah heboh video syurnya dengan sang mantan kekasih. Tak sedapnya dari dilihat di mana nih? Dari lihat Rebecca atau dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Negeriku, jumpa lagi bersama gua Ade dalam reaction jpnn.com. Ada cerita di balik berita. Gua akan bacain 5 berita populer. Ada soal pembunuhan. Ikuti aja. Kita masuk berita kelima. Kami mulai dari berita kelima. Dari Semarang. Korban mutilasi dicor di Semarang. Pelaku terancam penjara seumur hidup. Jadi pembunuhan yang korbannya dimutilasi kemudian dicor beton di Semarang saat ini udah memasuki babak baru. Kejaksaan melalui Kepala Seksi Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Rizky Pratama mengatakan berkas perkara dan tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada Mei 2023 itu telah dinyatakan lengkap. Jadi sudah bisa dilimpahkan ke penuntut umum. Tersangka yang didakwa membunuh itu jasadnya yang dimutilasi dan ditemukan dalam kondisi dicor itu, pelaku kini terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Yes, 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 yes. Wah, ini bakalan panjang kali sepertinya kasusnya sampai ke persidangannya. Kita masuk komentar, Sobat Negeriku. Komentar pertama dari akun Atika Sari. Ngeri sekarang, makin banyak orang jahat berkeliaran. Waspada orang sekitar kita. Maksudnya mungkin waspada juga lingkungan kita. Kita jaga lingkungan, kita perhatikan juga orang pendatang yang ke lingkungan kita. Betul, Atika Sari. Komentar kedua dari pemilik akun Bimdut. Apa yang ada di pikiran pelaku sampai bisa memutilasi dan mencor korban yang dibunuhnya? Psikopat. Psikopat ini kelasnya udah tinggi juga nih Bimdut. Kita masuk berita keempat. Ini tentang ASN. Jadi setahun bisa beberapa kali seleksi CPNS dan PPPK. Itu bayangan isi dari UU ASN. Undang-Undang ASN. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan beberapa substansi penting yang diatur dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Salah satunya soal rekrutmen ASN, baik itu CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Selama ini rekrutmen CPNS dan PPK biasanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Namun untuk 2023 ini misalnya pendaftaran yang CPNS dan PPK ini kan dibuka 17 September. Itu tahun ini. Nah, dalam RUU ASN ada aturan baru di mana seleksi CPNS dan PPPK akan dilakukan setiap saat. Tidak hanya 1 atau 2 kali dalam 1 tahun. Wait a minute. Ini Azwar Anas menjelaskan bahwa RUU ASN ada ketentuan bahwa pengangkatan ASN bisa kapan saja. Ini dengan catatan larangan rekrutmen untuk honorer ini udah ditegakkan ya. Jadi nggak ada lagi rekrutmen honorer. Kita masuk komentar, Sobat Negeriku. Dari akun Hamzah 17. Terserah mau gelar berapa kali CPNS dalam setahun. Yang penting adil, cari yang berkompeten, bisa kerja. Iyalah harus bisa kerja, ngapain daftar, ngapain masuk kalau nggak bisa kerja. Bukan hanya gabut uang rakyat. Oke. Nice. Komentar kedua dari Vera Istanti. Tolong utamakan para guru yang sudah jadi honorer mengabdi puluhan tahun untuk CPNS dan PPPK. Kalau guru-guru yang males mah biarin aja. Wah, oke betul. Jadi sebaiknya karena udah era
digital sangat luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada lagi pemikiran bahwa menjadi honorer atau menjadi pegawai negeri adalah impian segala-galanya. Kan masih banyak lapangan kerja sekarang yang hanya dengan memainkan jari jemari di gadget, Anda bisa menjadi seorang bekerja, bisa menjadi wira swasta. Kita masuk berita ketiga. Berita ketiga, ini soal uang ya Sobat Negeriku. Nasabah kehilangan 1,5 miliar rupiah. BRI tak akan bertanggung jawab. Wah, ini berat ini. Kehilangan 1,5 M, bisa beli berapa gerobak bakso itu. BRI Kandangan tidak akan mengganti uang 1,5 miliar rupiah akibat kelalaian nasabah yang melaporkan kehilangan uang tersebut di rekeningnya. Kasus ini sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kalimantan Selatan. BRI telah melakukan investigasi awal lah atas pengaduan nasabah yang bersangkutan. Nasabah ini merupakan korban tindak kejahatan penipuan online. Waduh, sedih. Dia mengatakan BRI berempati atas hal tersebut, namun bank hanya akan melakukan penggantian kerugian kepada nasabah apabila kelalaian itu karena sistem perbankan, bukan karena penipuan online. Duh, kasihan sekali. Ini pelajaran buat kita semua, Sobat Negeriku. Let's go. Masuk komentar aja, Sobat ya. Komentar pertama dari Friansyah. Namanya juga lagi apes, nggak ngeh, tahu-tahu duitnya hilang. Lain kali lebih waspada kalau ada yang minta download dan sebagainya melalui chat. Tuh, waspada. Komentar berikutnya dari Narita Hasan. Saya bingung, apa pihak bank juga tidak bisa menghubungi nasabahnya atau langkah preventifnya bila ada penarikan uang di luar kebiasaan atau dalam jumlah yang terlalu besar. Wah, ini benar juga kata Narita. Seharusnya pihak bank juga sudah punya, ya pemikirannya sampai ke sana lah. Gitu. Itu dia Sobat Negeriku, berita dan komentar berita ketiga. Kita masuk berita kedua. Berita kedua, gosip. Irwan Musri digosipkan deket sama Yuni Shara. Wah, ini Maya Estianty bakalan bilang apa nih? Ada beritanya. Maya Estianty membenarkan kabar suaminya Irwan Musri dekat dengan Yuni Shara. Sedekat apa nih kayaknya? Emang apa sih nggak boleh? Maya bilang hal itu pada acara yang dipandu oleh Aurel Hermansyah. Kalau kata Maya, dekat. Dia tahu bahwa suaminya dekat sama Kak Yuni. Tetapi dekatnya cuma sebatas teman. Itu sepengetahuannya Maya ya. Nggak tahu lah. Masuk komentar aja, ini udah masalah gosip nih Sobat Negeriku. Komentar pertama dari akun September Ceria. Gosip soal Irwan dan Yuni bukannya sudah lama beredar. Wah, saya nggak tahu nih. Tapi sudah dibantah oleh keduanya. Seharusnya sih nggak ada apa-apa. Yang mana tahu kita September Ceria. Komentar kedua, Sobat Negeriku. Dari akun pinjam 100 dulu. Kenapa cuma 100? Kalau benar begitu, kasihan betul si Maya Estianty. Gagal lagi dalam hubungan cinta. Nggak semua orang cantik beruntung dalam kisah cintanya. Oh iya. Oke. Kita masuk berita pertama. Ini dia Sobat Negeriku. Berita pertama, berita paling populer, paling hot. Dan ini memang hot. Soal video syur. Let's go. 11 menit jadi viral. Jangankan 11 menit Sobat Negeriku. Ini tentang Rebecca Klopper. Diduga kali ya, atau gimana lah. Rebecca Klopper kembali diterpa isu tak sedap setelah heboh video syurnya dengan sang mantan kekasih. Tak sedapnya dari dilihat di mana nih? Dari lihat Rebecca atau dari lihat siapa?
Rumor itu bermula dari salah satu pengguna X yang membagikan link video berjudul Rebecca Klopper 11 menit. Kayak apa isi videonya ini? Kicauan itu pun langsung viral dan menjadi perbincangan di dunia maya. Dalam salah satu video short berjudul Rebecca Klopper 11 menit itu, pemain pria tidak diperlihatkan wajahnya. Wah, kenapa nggak diperlihatkan wajahnya ya? Sombong amat. Dia diketahui memegang kamera merekam adegan suami istri diranjang dengan penerangan yang minim. Betul kan? Hot ini. Kita masuk komentar aja, sobat negeriku, daripada hot pula di sini. Komentar pertama dari Atila Andran. Masih muda, udah doyan bikin video dewasa. Sayang masa depanmu, Rebecca. Komentar kedua dari Fraudes. Baru diduga mirip, belum tentu itu Rebecca Klopper. Jangan berasumsi dulu. Ya siapapun itulah. Itu dia, sobat negeriku, 5 berita terpopuler di cpnn.com pekan ini. Sobat negeriku, jangan lupa like, komen, share, dan satu yang paling penting, jaga kesehatan. Gua Ade, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.